Om Swastiastu, perkenalkan saya perwakilan dari kelompok 6, mata kuliah Sistem Telekomunikasi Optik, akan memaparkan tentang hasil dari tugas kelompok kami. Oke, kita langsung saja. Tugas kelompok kami yaitu perancangan jaringan Fiber to the Home atau FTTH dengan teknologi Gigabit Passive Optical Network atau GPON area kampus Sudirman, Universitas Udayana. Dan kelompok saya sendiri, kelompok 6. Yang pertama ada Iko Mangadi Bayu Atnyana Putra dengan NIM 170554109. Yang kedua ada Made Bayu Nugraha Putra dengan NIM 170554094. Dan saya sendiri, Aron Gerian Gandaria dengan NIM 17055541102. Oke, kita langsung saja. Untuk latar belakang, karena terlalu panjang akan saya ringkas saja. Jadi, kebutuhan untuk mengakses internet dari waktu ke waktu semakin meningkat dan juga seiring dengan berjalannya waktu, maka kebutuhan untuk transfer data yang cepat juga semakin meningkat. Untuk itu, perlu adanya infrastruktur yang dapat menunjang kebutuhan masyarakat dalam mengakses internet dan transfer data yang cepat. Untuk itu, hadir teknologi yang bernama GPON atau Gigabit Passive Optical Network yang mempunyai keunggulan utama karena menggunakan passive splitter. Selanjutnya, teknologi GPON tentunya sangat berguna apabila digunakan dalam bidang pendidikan, khususnya dalam bidang perkuliahan, karena dibutuhkan kemudahan dalam mengakses internet atau accessibility yang tinggi, dan kecepatan yang tinggi dalam transfer data. Maka, teknologi GPON sangat cocok untuk diterapkan dalam bidang ini. Untuk itu, kami akan merancang jaringan GPON yang terletak pada Universitas Udayana, yaitu pada kampus Sudirman, di mana kampus Sudirman ini terdapat 23 gedung yang terdiri dari 9 fakultas untuk program Strata 1 dan program Pasca Sarjana. Untuk rumusan masalah, yang pertama yaitu bagaimana cara merancang jaringan fiber optik berbasis teknologi GPON pada kampus Sudirman dengan baik. Yang kedua, apakah hasil dari rancangan tersebut sudah memenuhi standar internasional yang berlaku? Untuk batasan masalah, yang pertama, merancang jaringan fiber optik berbasis teknologi GPON pada kampus Sudirman dengan menggunakan software OptiSystem. Yang kedua, hasil dari rancangan fiber optik berbasis teknologi GPON ini adalah berupa bit error rate dan power receive pada ONT yang terdekat dan terjauh pada kampus Sudirman yang disesuaikan dengan standar ITU-T G.984.2. Untuk tujuan, yang pertama, dapat merancang jaringan fiber optik berbasis teknologi GPON pada kampus Sudirman dengan menggunakan software OptiSystem. Yang kedua, dapat mengetahui apakah hasil rancangan yang dibuat berupa bit error rate dan power receive sudah sesuai dengan standar ITU-T G.984.2. Oke, kita lanjut. Untuk metode desain, pada tahap ini dilakukan simulasi virtual dari rancangan desain FTTH pada area kampus Sudirman Universitas Udayana untuk mengukur parameter losses atau rugi-rugi link yang telah disimulasikan menggunakan software OptiSystem, di mana pusat jaringan berada pada gedung GDLN. Oke. Dan ini adalah desain kelompok kami pada Google Earth, di mana GDLN ini adalah sebagai pusatnya. Dan di sini gedung yang terdekat yaitu gedung psikologi dan fisioterapi, dan gedung yang terjauh yaitu gedung FEB. Dan ini adalah topologi jaringannya. Jadi di sini GDLN sebagai pusat akan dihubungkan ke beberapa gedung. Di sini yaitu gedung Pasca Sarjana, gedung FK, gedung FPAR, gedung FISIP, gedung FEB, gedung FT, dan gedung psikologi dan fisioterapi. Di mana masing-masing gedung ini akan bertindak sebagai ODP dan akan mendistribusikannya lagi ke beberapa gedung yang ada di gedung-gedung ini. Contohnya pada gedung psikologi dan fisioterapi akan didistribusikan lagi ke gedung FKH dan gedung IKM, dan pada gedung FEB akan didistribusikan lagi ke gedung BM, gedung BH, gedung BJ, gedung MM, gedung BI, dan gedung BL. Oke, selanjutnya perangkat yang digunakan yang pertama ada OLT, yang kedua ada splitter, yang ketiga ada kabel feeder, dan yang keempat ada fiber optik dan konektor. Oke, untuk metode pengujian yang digunakan
dalam perancangan jaringan FTTH adalah dengan menggunakan optical power meter dan bare analyzer untuk mengamati key vector, bit error rate, serta receive power level yang ada pada ONT pada jarak terdekat dan terjauh. Oke, untuk hasilnya, yang pertama, untuk gedung terdekat yaitu pada gedung psikologi lantai 1, untuk optical power meternya, daya yang diterima untuk ONT-nya itu sebesar 4,483 watt, dan untuk sensitivitas pada ONT-nya yaitu sebesar min 23,484 dBm. Dan pada beranalyzernya dapat dilihat key vektornya itu sebesar 10,79717 dan minimal barnya sebesar 1,75298 pangkat min, 027. Maksud saya pangkat min, 27. Untuk hasil untuk gedung terjauh yaitu gedung MM FEB lantai 4 pada optical power meternya untuk daya yang diterima yaitu sebesar 6,295 watt dan untuk sensitivitas pada ONT-nya sebesar min 22,010 dBm. Dan untuk beranalyzernya dapat dilihat key vector yang didapatkan yaitu sebesar 11,7836 dan untuk minimal barnya yaitu sebesar 2,18963 pangkat min 32. Oke. Selanjutnya kita akan lanjut ke software operating systemnya. Oke, sekarang saya akan melanjutkan topik pembahasan mengenai desain jaringan kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Banu Geraha, NIM 170554194. Oke, langsung saja masuk ke topik pembahasan. Jaringan ini merupakan jaringan FTTH atau Fiber to the Home berteknologi PON yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dalam perencanaan FTTH, terdapat beberapa pertimbangan yang harus ditentukan terlebih dahulu, antara lain yang pertama adalah perangkat ONT. Desain kelompok kami menggunakan satu ONT yang dipasang 2 SFP yang mewakili kabel menuju distribusi. Untuk parameter optical light transmitter tersebut dapat dilihat pada tampilan berikut ini. Dan untuk pertimbangan yang kedua adalah panjang link dari jalur sentral menuju ke user. Pada hal ini, sentralnya adalah berlokasi di GDLN dan usernya adalah akses point yang berada pada tiap lantai pada tiap gedung. Panjang link ini saya cari dengan bantuan Google Earth dengan cara menentukan pinpoint dari ODC ke ODP dan dari ODP ke masing-masing lantai. Rangkuman hasil pengukuran tersebut dapat dilihat pada rincian berikut ini. Total panjang link yang dibutuhkan adalah 2,71 km. Dan untuk topologinya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Dapat dilihat kami menggunakan 2 ODC dan sejumlah ODP pada desain ini. Pertimbangan yang ketiga adalah konektor, passive filter, dan SFP. Pada tiap ODC terdapat 2 passive splitter berukuran 1x4. Dalam perancangan ini kami menggunakan splitter dengan cara 2 stage hingga 4 stage mengacu pada teknologi GPON. Pada ODC ditempatkan 2 passive splitter. Untuk masing-masing ODC memiliki 1 passive splitter 1:4, dimana berarti 1 core fiber input akan menghasilkan 4 core fiber output, sehingga total output menjadi 8. Fiber tersebut akan didistribusikan ke masing-masing ODP. Selain pada ODC, terdapat juga splitter pada ODP. Rincian jumlah splitter dan konektor
tersebut pada seluruh sistem ini dapat dilihat pada tabel berikut ini, di mana konektor yang dipakai berjumlah 99 konektor dan SFP yang digunakan sebanyak 2 buah, dan passive splitter yang digunakan total berjumlah 24 buah dengan pembagiannya masing-masing. Pertimbangan yang keempat adalah redaman dari fiber optik itu sendiri, redaman konektor, dan redaman passive splitter. Untuk menambah kesan nyata atau real dari desain ini, saya menambah redaman buatan yang dapat manual dimasukkan di spesifikasi ini dengan acuan data sebagai berikut. Fiber optik saya menggunakan 0,23 desibel per kilometer. Data atenuasi tersebut saya dapatkan dari rekomendasi data ITUT G984 pada panjang gelombang 1490 nanometer. Sedangkan konektor memiliki redaman sebesar 0,5 desibel per unit yang saya gunakan acuan dari vendor perangkat Huawei. Selanjutnya untuk splitter 1:2 saya menggunakan redaman sebesar 2 desibel. Splitter 1,1/4 saya menggunakan atenuasi sebesar 3 desibel, dan splitter 1/8 saya menggunakan atenuasi 5 desibel. Oke, selanjutnya hasil percobaan, pembahasan hasil uji. Hasil percobaan dapat dirangkum pada tabel berikut, di mana menurut hasil pengukuran daya diterima desain, semua hasil telah berada di antara batas sensitivitas dan batas saturasi perangkat ONT, yaitu sebesar -28 dan -8 dBm. Sedangkan untuk Baer dan key factor, kedua hasil telah memenuhi standar Baer minimum sebesar 1/-12 untuk Baer-nya, untuk bit error rate-nya, dan 6 untuk key factor-nya. Sehingga menurut simulasi yang telah dilakukan dengan software OptiSystem, dapat dikatakan arsitektur jaringan FTTH dengan GPON ini cukup layak untuk diimplementasikan. Oke, selanjutnya untuk penutupnya, berdasarkan pengujian simulasi yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, penggunaan passive splitter dengan percabangan yang terlalu besar menyebabkan rugi-rugi yang berujung pada buruknya kualitas sinyal yang diterima, bahkan pada penggunaan jarak dekat sekalipun. Untuk itu, penting untuk menggunakan passive splitter dengan percabangan secukupnya sesuai kebutuhan penggunaan. Yang kedua, arsitektur jaringan FTTH dengan GPON ini cukup layak untuk diimplementasikan karena memenuhi standar ITUT G.98 yang merupakan standar penerapan jaringan GPON internasional. Sekian dari saya dan kelompok saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan jika ingin menambahkan kritik dan saran, bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Sekian. Om Santi 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 Om.